yang akan dibawakan oleh Ibu Cecilia Yang Wina. menjemput doang. Yang lain silakan di-mute untuk mic-nya ya, supaya lebih terdengar. Silakan Ibu Win. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Remi. Terima kasih untuk pertemuan kita pada parenting yang kedua ini. Kalau yang pertama kita tentang program, nah untuk yang kedua ini kita akan belajar bersama Bapak Remi bagaimana mengenal anak, bagaimana mendampingi anak, sehingga kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kami sudah mengalami ikut sesi beberapa kali dengan Bapak Remi dan luar biasa. Bahasanya sangat membumi, prosesnya sangat mudah kita ikuti, tetapi sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu kali ini juga akan menemukan manfaat itu. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Helen. Ya, terima kasih Bu Win yang sudah membuka kegiatan kita kali ini. Pak Remi ini memang sudah bekerjasama dengan Sekolah Pandu beberapa kali, dan untuk kali ini sengaja parenting kali ini mengundang Pak Remi sebagai narasumber dan dengan mengusung tema peka dan penuh perhatian pada kekuatan hati anak. Ya. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan Pak Remi karena kalau tak kenal maka tak kenal. Maka sekarang saya akan kenalkan Pak Remi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Pak Remi ini lengkapnya adalah namanya Pak Remi Hadinata. Beliau lahir bulan Desember tahun 72 dan sudah menikah statusnya dari 2001. Sudah dikaruniai 2 anak laki-laki dan beliau menggeluti dunia pertumbuh kembangan kepribadian sejak tahun 2005 di PRH. Nanti untuk penjelasan PRH nanti akan Pak Remi sendiri yang akan menjelaskan lebih lanjut. Dan beliau sudah mendapatkan lisensi sebagai edukator PRH dari tahun 2017. Jadi sudah cukup lama ya. Selama ini beliau sudah mendampingi beberapa sekolah, perusahaan, dan juga orang dewasa dengan berbagai macam tujuan. Pada intinya adalah pendampingan ini diarahkan untuk membantu orang-orang dewasa dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan jati dirinya yang sejati. Jadi lebih berkecimpung di dunia orang dewasa ya. Jadi makanya ini sesuai sekali dengan acara parenting kali ini, di mana Bapak Ibu nanti akan mendapatkan ilmu dari Pak Remi. Nah, Pak Remi ini mendampingi orang-orang dewasa melalui berbagai workshop, juga pendampingan personal maupun kelompok. Di sekolah ini biasanya workshop itu dilaksanakan ada yang 3 jam dan juga ada yang 1 hari. Sedangkan PRH itu sebuah organisasi internasional yang membawa sistem pendidikan ke Indonesia untuk khususnya orang dewasa dalam mengembangkan kepribadiannya secara utuh. Sedangkan kantor pusat PRH sendiri itu adanya di Perancis. Jadi ini sudah internasional. Dan sudah beberapa kali juga Pak Remi ini bekerja sama dengan SD Pandu. Makanya kita akan menghadirkan Pak Remi untuk sama-sama sharing pengalamannya sebagai ayah yang mengembangkan dirinya di PRH ini. Semoga nanti kita bisa mengembangkannya sendiri untuk diri pribadi kita semua dalam menghadapi anak-anak. Ya, baiklah. Untuk itu kita akan langsung saja, perkenalannya sudah selesai. Semoga Bapak Ibu punya sedikit yang dikenal dari Pak Remi. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kami serahkan kepada Pak Remi yang akan membawakan kegiatan parenting pada hari ini. Silakan Pak Remi untuk memberikan apa pengalaman Pak Remi sebagai ayah di PRH ini. Silakan. Terima kasih Bu Helen. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Win, orang tua semua udah hadir ya, dan juga guru-guru. Saya terus terang saya senang ya di sini karena kita bertemu di sini itu sebagai orang yang punya pekerjaannya sama ya, yaitu sebagai orang tua. Jadi dulu itu saya pernah datang ke SMP Pandu sebenarnya tepatnya, ke Pandu situ. Tapi dulu saya datang sebagai siswa SMP ya, siswa SMP. Tapi sekarang saya kesini lagi sudah sebagai seorang ayah dan juga sebagai seseorang yang
berprofesi sebagai edukator PRH. Ya. Jadi saya tuh ceritanya gini, saya sudah menjadi ayah sejak 2006. Nah, lalu saya mengembangkan diri di PRH sejak 2005. Mengembangkan diri itu apa? Mengembangkan diri itu artinya saya mencari ke dalam diri, jati diri yang sebenarnya, dan mengembangkannya sampai sekarang. Sampai saya berprofesi di situ juga. Nah, sejak saat itu saya jadi lebih terbantu dalam menjalankan peran sebagai ayah. Ya. Terbantunya seperti apa? Yang pertama, saya bisa merasakan cinta yang ada dalam diri saya menjadi cinta yang lebih tidak bersyarat. Ya. Lalu bisa melihat anak bukan hanya penampilan di luarnya aja, tapi lebih ke inti kepribadian mereka itu seperti apa. Terus dapat menerima anak lebih apa adanya, terus bisa menemukan kreativitas dalam diri. Ya, terutama kita semua merasakan ya, kreativitas sebagai orang tua itu kita perlukan, karena tantangan mendidik itu selalu berubah-berubah. Ya. Bukan hanya dari apa yang kita hadapi seperti COVID sekarang ini, tapi juga dari proses pertumbuh kembangan anak. Dari tahun ke tahun, tantangannya berubah-berubah. Jadi, sejak saya bisa mengalami proses pembentukan jati diri dalam diri, saya mulai melihat bagaimana kekuatan pribadi seseorang itu sebenarnya terbentuk sejak anak-anak. Ya. Jadi, persepsi saya dalam mendidik anak pun berubah. Terus, saya juga jadi menyadari beberapa hal yang ternyata lebih penting daripada kesuksesan ataupun prestasi akademis. Dan saya juga menyadari ada hal pokok yang bisa membantu saya sebagai orang tua. Jadi sekarang saya tampil di sini bersama guru-guru dan juga teman-teman orang tua semua sebagai ayah dan juga edukator ya di PRH. Nanti saya akan men-sharingkan tentang kekuatan hati yang tadi peka dan penuh perhatian terhadap kekuatan hati anak itu sebenarnya apa. Dan sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan juga yang mereka perlukan untuk bisa mengembangkan kekuatan-kekuatan itu. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya boleh minta tolong Ibu Helen untuk mengadmit kalau misalkan ada yang datang, ya supaya saya bisa fokus ke sesi ini. Oke, sebentar, saya atur dulu. Oke, sip. Saya mulai ya. Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan ini ya, ini namanya workbook ya, workbook. Ini ada workbook ini judulnya kita peka dan penuh perhatian pada kekuatan hati anak ya. Kekuatan hati anak. Ini disebutnya group sharing. Kenapa group sharing? Karena dalam hal ini kita waktu 1 jam itu dengan peserta, dengan sekian banyak peserta, tidak memungkinkan untuk bisa membuat sebuah workshop di mana ada komunikasi yang dua arah. Ya. Jadi ini nanti akan lebih kepada group sharing, tapi nanti ada kesempatan juga, saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya, ataupun ada pengalamannya, tapi nanti lewat Mentimeter ya, lewat Mentimeter. Jadi nanti ada website yang nanti kita coba akses, www.menti.com, nanti di situ Bapak Ibu bisa memberikan suaranya di situ ya. Nah, apa yang akan terjadi pada anak kita? Ya. Kalau kita sebagai orang tua menjadi peka dan penuh perhatian pada kekuatan hati mereka ya. Itu yang pertanyaan awal yang biasanya dipertanyakan gitu. Kalau misalkan memang anak punya kekuatan hati dan kemudian saya sebagai orang tua bisa peka dan penuh perhatian, apa yang terjadi gitu. Nah, di dalam grup sharing ini nanti kita coba sama-sama melihat dan merasakannya. Nah, di dalam workbook yang sudah dibagikan, ya moga-moga Bapak Ibu juga sudah mencetaknya, memprint ya. Bisa dilihat di halaman ketiga. Di halaman ketiga dari workbook itu ada bagian kosong, bagian kotak 2 kosong ya, yang seperti ini, bagian 2 kotak. Nah, di kotak yang pertama silakan Bapak dan Ibu rasakan dan bisa ditulis ya. Jadi ini kotak kosong. Kenapa ada kotak kosong? Ini supaya kita bisa coba lihat yang sebelah atas seperti apa masa depan anak yang kulihat. Jadi kalau pengalaman saya sebagai ayah juga ya, kita itu dalam diri kita punya
gambaran terhadap masa depan anak seperti apa. Itu biasanya setiap dari kita punya. Jadi di awal ini sebelum kita mulai, coba kita isi di sebelah atas, seperti apa masa depan anakku yang kulihat. Kalau misalkan nggak ada printout ini, bisa ambil kertas kosong atau oret-oret, coba ditulis seperti apa masa depan anakku yang kulihat. Lalu di bawahnya, kira-kira dari grup sharing ini, yang kita nanti akan lakukan selama 1 jam, apa yang saya harapkan untuk membantuku untuk mewujudkan masa depan anak. Ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Silahkan, dimulai dari sekarang. Jadi untuk kotak yang pertama, orang tua, Bapak Ibu bisa menuliskan seperti apa sih masa depan anakku yang Bapak Ibu lihat. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di situ. Sedangkan kotak yang di bawahnya, apa yang Bapak Ibu bisa membantu untuk mewujudkan masa depan anak-anak tersebut. Ya, di kotak yang kedua lebih ke harapan dari grup Ya, sharing apa. harapan, Misalnya, saya pengen tahu lebih jauh bagaimana untuk memberikan kebutuhan itu, atau saya punya kesulitan, itu boleh dituliskan di situ. Jadi dengan adanya parenting ini, apa sih yang Bapak Ibu harapkan untuk membantu Bapak Ibu dalam mewujudkan masa depan anak-anak? Begitu ya Pak Remi ya? Ya, benar. Oke, sepertinya udah ya. Nah, jadi Ya, Bapak Ibu? Sudah nah, ya? itu paling nggak di dalam hati kita semua masing-masing ada rasa cinta lah paling nggak. Kita ke anak kita kan ada rasa cinta ya. Paling nggak dengan membuat itu kita bisa merasakan adanya kehadiran anak kita dalam diri kita ya. Nah, lalu saya akan masuk ke bagian pertama tentang kekuatan hati anak. Kekuatan hati anak itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita lihat seperti apa masa depan anak-anak itu, ya. Anak-anak kan suatu saat dia akan menjadi dewasa, ya, seperti kita sekarang nih. Mungkin nanti mereka akan parenting buat anaknya mereka sendiri juga ya. Mereka akan menjalani kehidupannya dan menghadapi tantangan juga yang seperti kita hadapi sekarang. Mungkin mereka akan mencari uang, mendukung kehidupan mereka. Sebagian dari mereka juga akan berkeluarga. Mungkin ada juga yang enggak. Tapi ada juga yang punya anak, lalu belajar membesarkan dan merawatnya. Mungkin sebagian besar dari anak-anak kita juga ada yang bekerja di perusahaan atau punya usaha sendiri. Itu gambaran umum ya, tapi seperti apa gambaran mereka pada masa depannya sebenarnya? Kalau perhatikan seksama gambaran masa depan yang tadi Bapak Ibu bikin, ya, yang tadi saya berikan waktu 2 menit di sebelah depan untuk memberikan gambaran. Di dalam gambaran itu bisa terlihat, ya. Di dalam gambaran itu kita bisa lihat bahwa gambaran terhadap masa depan anak-anak itu terbentuk oleh pengalaman kita sebagai orang tua yang terbaik ya. Jadi yang terbaik dari kita pengen kita berikan kepada anak juga ya. Juga bisa terbentuk dari harapan orang tua bahwa masa depan itu mungkin akan lebih banyak teknologi, jadi kamu sebaiknya akan belajar IT lebih banyak, komputer kamu perlu paham, terus bahasa kamu perlu bisa belajar lebih dari 1 bahasa, ada harapan. Tapi juga bisa terbentuk dari pengalaman buruk. Kita sudah punya pengalaman buruk di masa lalu dan nggak pengen kalau anak itu mengulangi. Coba dihindari. Gambaran-gambaran itu ada. Tapi kalau dilihat, dari semua gambaran yang kita punya, ada satu hal yang ciri khasnya. Ada karakteristik anak yang sudah kita lihat dari kecil yang ada di gambaran itu. Kadang-kadang kita melihat si anak ini sudah pintar memasak untuk bisa merasakan masakan dan juga untuk bisa mulai memasak bahkan dari umur kecil. Dan kita mulai mempunyai gambaran bahwa anak itu akan menjadi koki ya. Terus anak pintar menggambar, terus kita punya gambaran ke masa depan bahwa anak nanti akan jadi arsitek. Ya. Jadi gambaran masa depan kita itu bisa dipengaruhi banyak. Dan salah satunya adalah yang penting, gambaran masa depan kita bisa dipengaruhi juga oleh siapa anak kita sekarang yang kita lihat, karakteristik mereka bisa kelihatan. Nah, gambaran itu saya bisa katakan itu merupakan perwujudan cintanya kita ya.
cinta itu adalah sesuatu yang kita berikan tanpa kita meminta balik dan kita berikan kepada anak, gambaran masa depan. Ya. Jadi kita membantu anak untuk membentuk masa depan karena kita cinta sama mereka. Ya, cinta ini kalau kita bisa rasakan itu yang mengarahkan dan memberikan kita yang terbaik buat mereka. Cinta juga bisa membantu kita untuk mendorong apa yang sebenarnya kita perlu lakukan untuk mereka. Ada suatu dorongan mencintai anak-anak. Nah, tapi cinta itu bukan hanya kita rasakan aja gitu ya. Cinta itu juga dirasakan oleh anak-anak melalui tindakan kita sebagai orang tua di dalam keseharian mereka. Nah, semakin tidak bersyarat cinta yang kita berikan, itu akan semakin mudah cinta itu terbaca dan dirasakan oleh anak-anak dan masuk ke dalam diri mereka. Ya, jadi dalam hal ini cinta ini akan merawat pertumbuh kembangan karakteristik anak yang sudah terlihat pada waktu mereka masih kecil. Ya. Jadi kekuatan-kekuatan mereka dalam kehidupan mereka akan bertumbuh karena mendapatkan nuansa mencintai dari orang tuanya. Nanti akan kelihatan di sebelah belakang kenapa cinta itu sebenarnya menjadi satu hal yang pokok. Nah, kalau di PRH, kekuatan hati seperti ini ada namanya. Spesifiknya kita menyebutnya namanya adalah hakikat diri. Ya, hakikat diri. Setiap orang punya hakikat diri. Termasuk kita. Kita sebagai orang tua juga ada hakikat diri. Tadi udah disebutkan di awal tentang cinta ya. Kalau kita merasakan ada kemampuan untuk mencintai anak dengan tulus, dengan apa adanya, itu salah satu kekuatan yang memang kita punya dalam diri kita. Ya. Jadi hakikat diri ini ada dalam diri kita sebagai pembentuk utama identitas diri kita. Nah, identitas diri ini nggak bisa kita bentuk sesuai dengan kita mau. Misalnya saya mau menjadi seorang arsitek, identitas diri sebagai seorang arsitek. Saya mau seperti ini, nggak bisa dibentuk. Jadi identitas diri ini, hakikat diri ini sudah ada sejak dilahirkan. Jadi hakikat diri ini akan bertumbuh sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu pengen kenal hakikat diri Ibu itu seperti apa, kita semua itu apa, coba sejenak lihat pilihan-pilihan yang kita pilih sekarang. Ya. Pilihannya macam-macam, misalnya pilihan aktivitas, misalnya jenis-jenis olahraga, terus pilihan pekerjaan, ya, atau mungkin ada pilihan jenis musik atau film, atau pilihan hobi, ya. Itu semua ada dalam diri kita dan pilihan-pilihan itu dipengaruhi oleh hakikat diri. Terus kita juga bisa lihat aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Nah, aktivitas yang kita lakukan sekarang itu bisa kita lakukan karena memang ada hakikat diri, ada kekuatan dalam diri kita yang memang udah bertumbuh dari kecil sampai sekarang. Dan hakikat diri ini yang menjadi pembeda. Ya. Mengapa ada yang lebih baik bernyanyi dibandingkan dengan yang lain? Ya. Pertanyaan itu kan kadang-kadang ada ya. Kenapa kok ada orang yang menanam tanaman selalu berhasil? Kenapa ada yang peka lidahnya? Dia bisa merasakan macam-macam, tapi ada orang yang makan makanan nggak enak aja dimakan, nggak masalah buat dia gitu ya. Kenapa ada orang yang punya hati untuk selalu membantu orang, sedangkan ada juga yang hatinya bukan membantu orang, tapi hatinya lebih ke seni, ya, seni atau art atau musik. Nah, perbedaan-perbedaan itu terjadi karena ada hakikat diri ini, ya. Dan hakikat diri ini akan bertumbuh sejak kecil. Jadi dari sini mulai kelihatan ya, kalau misalkan kita punya perhatian terhadap hakikat diri kita, hakikat diri anak-anak dari kecil, dan kita memberikan kesempatannya untuk bertumbuh, nanti suatu saat itu akan menjadi modal buat anak-anak untuk bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan dewasa, baik dalam melakukan pilihan maupun aktivitas. Ya. Jadi kesempatan ini, jadi kita mulai paham nih, kalau misalkan anak-anak yang mendapat kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, untuk mengenal dirinya sendiri dari kecil, si hakikat diri ini menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih cepat munculnya. Tapi ada beberapa orang juga yang mungkin tidak seberuntung itu. Dia hidup dalam lingkungan yang mungkin tidak mengizinkan dia untuk menjadi diri sendiri. Jadi, hakikat diri akan mulai bertumbuh sejak dia mendapatkan kesempatan itu. Ya. Jadi, kalau kembali lagi ke workbook, di workbook itu ada pertanyaan di halaman 4 bawah ya. Apa yang diperlukan agar hakikat diri bertumbuh dengan baik dalam diri anak-anak kita? Apa yang dibutuhkan? Bagaimana agar anak-anak kita bisa mencapai masa depan yang diharapkan oleh kita sebagai orang tua ya. Jawabannya satu, mereka membutuhkan hakikat diri mereka untuk bertumbuh dalam diri mereka. Ya. Nah,
ada kesulitan. Yang pertama adalah pada saat orang tua kita punya gambaran diri yang ideal. Ya. Gambaran diri ideal itu gambaran diri yang nggak sesuai dengan hakikat diri anak. Nah, itu ada kemungkinan susah dicapainya. Tapi kalau misalkan gambaran masa depan anak atau gambaran yang kita punya terhadap masa depan itu sesuai dengan siapa diri anak dan hakikat dirinya, ada kemungkinan itu akan lebih mudah dicapai. Karena dari kecil anak itu sudah punya, tinggal kita pupuk dan kita kembangkan. Nah, kalau memang hakikat diri segitu pentingnya, berarti ini jawabannya memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi anak untuk hakikat diri mereka bertumbuh. Ya. Kalau memang hakikat diri itu penting buat mereka, terus pertanyaan selanjutnya, apa yang diperlukan supaya hakikat diri ini bertumbuh dalam diri anak-anak? Itu sepertinya pertanyaan yang esensial ya, esensial. Nah, nanti selanjutnya saya akan masuk ke bagian ini ya. Nah, tapi untuk sekarang, untuk sementara saya akan kasih waktu ke Bapak Ibu. Saya mau perlihatkan sebuah yang tadi ya disebut Mentimeter ya, Mentimeter. Saya akan coba share screen untuk kasih lihat Mentimeter itu seperti apa. Nah, Mentimeter itu seperti ini ya. Bisa terlihat ya di screen-nya ya. Nah, ini ada Bapak Ibu kalau pakai laptop atau pakai HP, boleh aktifkan si Chrome-nya, boleh nyalakan Chrome-nya, terus masuk ke www.menti.com. Coba masukkan www.menti.com. Nanti Bapak Ibu mesti masukkan kode. Coba masukkan kode 9509261. Ya. Masuk ke www.menti.com. Lalu pakai kodenya 95.090926 dan 1. Ya. Nanti ada pertanyaan ini, hakikat diri yang kulihat ada di dalam diri anakku. Coba, saya pengen lihat bagaimana kita semua bisa melihat hakikat diri ini dalam diri anak. Nanti kalau udah nulis, terus nanti ada tulisan submit sama Bapak, sama Ibu, tolong ditulis, tolong diklik submit. Ya. Nanti jawabannya akan muncul di sini. Nah, dengan cara begini, kita sesama orang tua, kita bisa saling berbagi ya, bisa saling berbagi. Kita kan punya pekerjaan yang sama nih ya, punya pekerjaan yang sama, punya aktivitas yang sama, udah pasti saya juga percaya kita masing-masing punya kreativitas yang berbeda ya. Dan juga kita punya mata yang berbeda untuk melihat anak. Nah, saya pengen lihat juga nih, bagaimana kita melihat anak-anak kita di kekuatan hati mereka, hakikat dirinya. Silahkan, saya kasih waktu 1 menit untuk mengisi. Masuk ke www.menti.com, terus masukkan kodenya 9509261. Nah, ini udah ada, kita menerima jawaban aplikasi desain teknologi. Nah, hakikat diri itu, teknologi itu biasanya berhubungan dengan skill untuk paham tentang komputer, terus pemahaman. Gamer itu aktivitasnya ya, aktivitas dia suka game dan dia mudah memahami game. Dalam game itu hakikat dirinya banyak. Ada juga kerjasama. Nah, ini kreatif ini bisa masuk juga dalam gamer. Nah, di Mentimeter ini, kalau ada yang jawabannya sama, dia akan dia akan lebih besar, kata-katanya akan lebih besar ya. Nanti bisa lihat, nanti ada beberapa kata, misalnya ada yang milih sensitif juga, nanti tuh kreatif nih ternyata banyak ya Bapak Ibu yang kreatif. Melihat, kalau ada yang menjawab kreatif banyak, tulisannya jadi besar, seperti ini ya. Silakan, saya tunggu lagi. Memasak, membangun, wah keren-keren ini benar-benar hebat ini. Matanya bagus-bagus banget ini. Bercerita, iya bercerita. Saya pernah punya pengalaman, anak saya yang kedua, dia menceritakan buku ke kakaknya pada waktu dia usia 3 tahun. Dia belum bisa baca, tapi udah bisa bercerita dari buku. Aneh, jadi dia pura-pura baca, tapi dia ngomong gitu ke orang lain. Berdasarkan hafalannya dia juga. Penyayang, ringan tangan, mewarna. Wah, ini kelihatannya gamer banyak nih ya.
Kalau ada yang terinspirasi dengan kata-kata ini bisa pakai kata-kata yang sama. Nah, kalau Bapak Ibu kembali ke Zoom yang tadi kita pakai, itu kelihatan. Udah bisa lihat belum bahwa ada kata-kata yang banyak, yang berubah-berubah terus. Ya, kata-kata itu akan berubah setiap kali ada orang tua yang memasukkan kata baru. Nah, bisa bayangkan ya, kalau misalkan kita bisa melihat dalam diri anak kita hakikat diri yang banyak, kira-kira mudah nggak untuk mengarahkan dia membentuk masa depannya dia? Ya, kira-kira jawabannya udah kelihatan ya. Kalau kita bisa melihat hakikat diri mereka, lebih mudah untuk mengarahkannya. Dan kira-kira mereka mudah nggak untuk bisa mencapai cita-citanya mereka itu? Misalnya anak yang memang sudah senang memasak, terus kita dorong dia untuk masak, dan masa depannya dia akan menjadi koki, kira-kira lebih mudah nggak? Udah pasti lebih mudah ya. Terus ringan tangan. YouTuber, wow, sabar. Oke, sambil mengisi saya akan melanjutkan ke topik selanjutnya. Sebentar. Ya, topik selanjutnya adalah tentang saya senang ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu udah bisa melihat hakikat diri anak-anak. Dan itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Nah, untuk bisa membantu anak-anak untuk menumbuhkan hakikat diri ini, jadi ingat ya dari tadi, dengar nggak dari tadi saya mengatakan menumbuhkan, bertumbuh gitu ya. Bukan belajar. Jadi hakikat diri itu bukan diajarkan, bukan. Tapi itu seperti kayak bibit tanaman, terus dia dibiarkan untuk tumbuh ya. Nah, saya tutup dulu, saya stop share lagi. Nah, nanti kita akan balik lagi ke situ. Jadi ada kebutuhan yang perlu yang muncul dalam diri anak ya. Ada kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu mereka, karena hakikat diri itu merupakan sesuatu yang bertumbuh seperti tanaman, mereka membutuhkan, hakikat diri itu membutuhkan nutrisi. Ya. Ada nutrisi-nutrisi yang bisa kita berikan kepada anak, sehingga nutrisi itu bisa membantu hakikat diri mereka untuk senantiasa bertumbuh. Ya. Nah, bagaimana cara memberikan kebutuhan itu pada mereka? Ada satu kata kunci yang mau saya sharing sama teman-teman semua sekarang. Kata kuncinya adalah pengalaman. Ya. Pengalaman. Jadi kebutuhan mereka itu diberikan beda kalau kita memberikan kebutuhan untuk tubuh ya. Kalau untuk tubuh itu kan makan, kita memberikan makanan langsung dan mereka memakannya ya. Tapi kalau misalkan hakikat diri ini, kebutuhannya itu kita berikan melalui pengalaman. Ya. Pengalaman apa? Pengalaman sehari-hari. Jadi secara alamiah kita semua dan juga anak-anak itu punya kemampuan untuk bisa menyerap nutrisi itu secara otomatis, dan hakikat diri itu bisa keluar. Jadi kalau misalkan memang pengalaman itu adalah satu-satunya hal yang perlu kita berikan kepada anak, tugas kita sebagai orang tua menjadi lebih mudah ya. Lebih mudahnya kenapa? Kita tinggal kasih pengalaman ini pada mereka sesuai dengan usia dan kemampuan mereka, dan hakikat diri mereka akan bertumbuh. Nah, terus bagaimana memberikan pengalaman itu? Ya, saya rasa sih kita nggak usah khawatir karena semua orang tua punya kemampuan untuk memberi kebutuhan ini. Ya. Saya melihat di hakikat diri orang tua, banyak teman-teman saya dan banyak orang tua lain, setiap orang tua itu yang punya cinta pada anak-anak, yang memang tergerak untuk mendidik anak, kreativitas sebagai orang tua itu memang sudah ada dalam dirinya. Sadar atau tidak disadari memang ada. Ya. Dan akan semakin muncul ketika kita sadari dan kita latih. Di dalam diri anak juga sama, ketika anak mulai lebih sadar terhadap hakikat diri mereka dan dilatih dan dikasih kesempatan untuk keluar, itu akan lebih muncul dengan lebih kuat. Nah, pengalaman tadi kan ya, kita kasih pengalaman. Tapi pengalaman seperti apa? Ada beberapa macam pengalaman. Yang pertama, pengalaman yang mereka butuhkan adalah pengalaman untuk dicintai tanpa syarat. Ya. Balik lagi ke yang awal, yang tadi saya singgung tadi sebelumnya, cinta itu nutrisi utama. Seperti makanan dan minuman bagi tubuh, tapi kalau buat hakikat diri, cinta itu sebagai bahan utama pembentuk kepribadian anak. Seolah-olah di dalam cinta itu si anak, hakikat diri itu mendapatkan
tempat yang terbaik untuk bisa bertumbuh. Nah, cinta itu seperti apa ya? Nah, cinta itu tidak terbatas hanya kata-kata. Kita setiap hari bilang, I love you, I love you, I love you, nggak cuma terbatas begitu aja. Tapi ada sesuatu yang mereka rasakan. Jadi, bagaimana kita mencinta, anak itu akan merasakan. Melalui apa? Melalui sentuhan, ya, melalui senyuman, ekspresi muka, melalui gerakan tangan, melalui ekspresi tubuhnya kita, melalui nada suara, melalui perhatian, juga bisa melalui waktu yang kita berikan kepada mereka. Jadi cinta ini bisa sampai kepada anak-anak itu lewat macam-macam. Kita bisa berikan sesuai dengan kapasitas kita lah memberikan. Kalau kita waktu untuk bekerja dari jam 8 sampai jam 5, terus bagaimana memberikan cinta? Coba rasakan kreativitas sebagai orang tua. Nanti akan muncul satu ide yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan cinta ini. Nah, sampai kapan kita mencintai anak ya? Itu pertanyaannya. Kalau memang mereka punya kebutuhan itu sampai kapan? Ada tanda-tandanya. Sebenarnya cinta ini diberikan sampai seumur hidup juga nggak masalah ya. Tapi ada tanda-tandanya di mana nanti suatu saat si anak bisa berkata, aku merasa menjadi orang yang berharga. Kalau bahasa Inggrisnya I am matter ya. Jadi ketika si anak itu bisa mengatakan pada dirinya sendiri, aku merasa berharga, itu artinya cinta dari orang tuanya itu sudah cukup meresap ke dalam dirinya dia, sampai dia merasakan ada cinta juga dalam diri dia yang bertumbuh juga. Ya. Nah, ini kebutuhan yang pertama. Pengalaman pertama yang perlu kita berikan kepada anak adalah tentang cinta, cinta tanpa syarat. Terus kedua, ada satu pengalaman yang disebutnya adalah kebutuhan untuk dikenali oleh orang tua. Dikenali. Kita coba rasakan, merasa dikenal itu menyenangkan. Ya. Kita juga bisa merasakan hal yang sama ketika kita merasa dikenal oleh orang lain. Ya. Ada rasa enak, ada rasa suka, apalagi anak-anak. Ya. Jadi pengalaman pertama kali anak mengenal dirinya itu melalui kita, melalui orang tua. Ya. Saya cerita ada satu kejadian, orang tua menolak anaknya sejak ia dalam kandungan. Itu ada kejadian tertentu sampai orang tua itu nggak menerima. Dia kalau bisa anaknya nggak lahir lah. Tapi nggak taunya terus ternyata lahir. Nah, pengalaman ini membekas dalam diri anak. Ya, dan membuat anak tidak bisa merasa diinginkan. Jadi sejak dia kecil, dari bayi, 1 tahun, 2 tahun, dia merasa nggak diinginkan sama orang tuanya. Jadi dia selalu merasa nggak yakin akan dirinya sendiri. Nah, ini ada suatu kejadian yang seperti itu. Jadi pengalaman mengenal dirinya itu memang dirasakan oleh kita juga dan dirasakan juga oleh anak. Kalau memang mengenal diri itu merupakan kebutuhan mereka, apa yang bisa kita lihat dalam diri anak? Jadi, hakikat diri itu apa? Nah, tadi kan kita udah dari Mentimeter udah banyak ya. Dari kata-kata yang sebanyak itu, saya bisa menggolongkan ke beberapa bagian. Pertama, kita bisa melihat sikapnya mereka. Terus kedua, kita bisa melihat kapasitas inteleknya mereka. Ya. Konsentrasi, ada yang pintar mengambil keputusan, ada yang pintar mengingat. Ya. Terus ada juga kapasitas afeksi. Kapasitas afeksi itu ada yang punya anak yang punya kebaikan, itu dari kecil udah keluar. Ya, kebaikan. Terus ada kemampuan memaafkan. Ada juga keterbukaan. Ada juga dalam diri anak kita bisa kita lihat mereka punya kemampuan untuk memberi. Ya, memberi. Apapun yang mereka punya, senangnya bagi-bagi gitu ya. Kalau misalkan ada tamu, dia senang bagi-bagi. Terus ada juga identitas diri anak bisa kelihatan di situ. Apalagi yang bisa kita lihat, satu hal lagi adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas. Ada anak yang mampu bertanggung jawab. Ada anak yang memang olahraganya bagus. Ada yang memang musik. Ya. Terus dia dalam menata ruangan ataupun menata pelajarannya. Terus jadi anak itu sudah otomatis dia bisa memanage kehidupannya sendiri dari kecil tuh udah keluar gitu. Jadi begitu dapat barang-barang, dia punya tas, barang-barang sama dia ditata gitu ya. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, ketika dia sekolah pun, pelajaran-pelajaran apa yang mesti dia lakukan itu bisa dia tata. Nah, itu kita bisa lihat dalam diri anak. Kalau kita bisa melihat itu dan kita bisa memberikan afirmasi kepada anak, bahwa kamu memang seperti itu bagus. Hakikat diri dia akan bertumbuh. Nah, pertanyaannya sama, sampai kapan kita memberikan kebutuhan ini? Sampai suatu saat anak itu bisa mengatakan seperti ini, orang tuaku adalah orang yang paling mengenal diriku. Atau aku merasa orang tuaku senang dengan diriku yang sebenarnya. Ya. Ketika anak bisa mengatakan itu, berarti kita bisa
bangga lah ya bahwa memang usaha kita mengenal anak itu sudah berhasil atau sudah memberikan jejak yang cukup dalam diri anak. Lalu pengalaman berikutnya ada, tadi baru 2 pengalaman ya, ada pengalaman berikutnya adalah pengalaman merasa aman. Pengalaman merasa aman. Ya. Kenapa rasa aman ini suatu kebutuhan buat anak ketika hakikat dirinya mau bertumbuh? Ada satu hal, jadi ketika anak ditempatkan dalam kondisi yang tidak aman, reaksi pertama yang muncul dalam diri anak itu adalah bertahan. Bukan belajar dan bertumbuh, tapi dia bertahan. Jadi kalau misalkan ada yang nggak aman, dia pertama kali adalah reaksi bertahannya yang keluar. Ketika anak berada dalam kondisi mempertahankan diri, tenaga sama perhatian dia tidak diarahkan pada pertumbuhan. Dia niat belajarnya, tenaga dia akan lebih dipakai untuk bertahan. Nah, dari sini saya bisa memahami ya, bahwa ancaman pada anak-anak hanya akan membuat anak menunjukkan perilaku yang hanya kita inginkan aja, tapi tidak akan membangun hakikat dirinya. Jadi, ketika saya memberikan ancaman, anak akan melakukan apa yang saya inginkan, bukan sesuai dengan hakikat diri mereka. Dari sini saya paham, sejak saat itu saya mulai menghilangkan ancaman dari cara saya mendidik anak di rumah. Lalu, waktu mereka kecil, rasa aman ini benar-benar bergantung pada kita sebagai orang tua, karena kita yang besar ya, mereka kecil, mereka benar-benar bergantung. Aman terhadap apa? Pertama, aman dari fisik, tapi juga secara ketidakpastian secara psikologis. Salah satu contoh rasa tidak aman yang bisa muncul dalam diri anak ketika melihat kita bertengkar. Jadi pasangan, saya sama istri bertengkar di hadapan mereka. Kalau itu dilakukan secara sering, muncul rasa tidak aman dalam diri anak. Bahwa suatu saat ini akan terjadi sesuatu. Jadi ketika orang tuanya mulai bertengkar itu, anak mulai merasa nggak aman. Rasa nggak aman yang terbentuk dalam dirinya itu bisa mempengaruhi terbentuknya hakikat diri dalam diri mereka. Ada kekuatan-kekuatan hati mereka jadi akan terpengaruh. Ya. Nah, itu tiga macam. Cinta, terus mereka dikenali, dan mereka perlu merasa aman, dan yang keempat, mereka perlu dikasih kesempatan untuk beraktivitas atau bertindak sesuai dengan hakikat diri mereka, sesuai dengan siapa mereka. Kita lihat ke diri kita sendiri aja, ketika kita melakukan suatu kegiatan yang pas dengan siapa kita, rasanya seperti apa? Rasanya senang ya. Kita bisa melakukan hobi dalam pekerjaan kita, maksudnya hobi yang menghasilkan uang, itu rasanya senang. Kita bisa melakukan sesuatu yang senang dan di rumah ataupun di aktivitas di kantor, itu menyenangkan sekali. Jadi ketika bertindak sesuai dengan hakikat diri, anak juga sama. Dia akan merasakan sukacita di dalam dirinya. Ada rasa senang dan cocok ketika melakukannya, jadi kreativitasnya akan berkembang. Dan itu akan membantu hakikat dirinya akan bertumbuh. Nah, dalam hal ini mereka akan belajar dari nol hingga bisa. Ada proses pembelajaran yang mereka butuhkan. Ya. Kalau kita ngomong tentang masalah proses pembelajaran, berarti ada kebutuhan berikutnya yang mereka butuhkan. Mereka butuh untuk didampingi dan belajar. Ya. Lalu belajar. Jadi dalam proses belajar ini salah satu halnya adalah mereka akan melakukan sebuah kesalahan. Ya. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu bisa paham bahwa kesalahan itu wajar pada saat kita membiarkan hakikat diri anak itu bertumbuh. Ya. Ini saya mau mengejar waktu supaya nggak terlalu itu, jadi saya akan lebih cepat dalam hal kebutuhan ini ya. Kebutuhan yang terakhir adalah tentang masa anak-anak dan remaja. Jadi kalau kita ngomong hakikat diri itu bertumbuh, sebenarnya ada tahapan. Ada tahapan dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, itu tahapan ya. Nah, ketika mereka bisa melalui tahapan ini dengan baik dan mendapatkan tanggung jawab sesuai dengan tahapan yang mereka lalui, itu hakikat dirinya akan jadi lebih bisa bertumbuh dan tidak terbeban. Ya. Kembali lagi ke Mentimeter. Saya mau sharing lagi satu hal. Kita coba lihat lagi. Saya share screen, balik lagi ke Mentimeter yang tadi. Cuman ini pertanyaannya beda, memberikan input supaya menginspirasi ya, menginspirasi. Oh, ternyata menciptakan rasa aman untuk anak tuh bisa seperti ini ya. Ternyata bisa seperti ini. Nah, coba
Saya tunggu jawabannya. Menciptakan rasa aman, tadi ada rasa aman secara psikologis maupun secara fisik. Kalau rasa aman secara fisik, itu lebih mudah ya, secara fisik. Asalkan tidak ada yang berbahaya, tidak ada orang jahat yang ada di sekeliling mereka, itu udah cukup. Anak-anak akan bisa merasa aman. Ya. Tapi kalau secara psikologis, ini mungkin agak kita mesti berpikir lebih keras, karena secara psikologis itu sifatnya abstrak ya. Sifatnya abstrak, jadi ada kemungkinan lebih susah untuk bisa ngelihatnya. Menjadi pendengar yang baik, ya itu bagus banget itu. Menjadi sahabat untuk mereka, ya. Ketika anak memiliki sahabat, mereka akan punya teman untuk ngobrol, teman bicara, ya. Anak itu benar-benar butuh teman bicara, sangat perlu sekali teman bicara, karena mereka akan keluar rasa frustasinya mereka, ya itu akan bisa kita lihat. Tidak mudah memarahi anak, selalu ada dalam keadaan apapun, bagus. Menyediakan waktu saat anak butuh, bagus. Menumbuhkan percaya diri, pemberani, jadi teman. Pelukan, wah ini juga dilakukan anak-anak saya yang kedua. Ada istilahnya buat mereka, peluk-peluk. Dia kan mereka manggil ke saya Dedi ya. Dedi, peluk-peluk dong, peluk-peluk katanya. Kalau peluk-peluk itu artinya dia butuh pelukan. Memeluk lebih senang sedih, meyakinkan dan memberikan dukungan. Bagus. Wah, ini keren-keren ini. Apalagi melindungi dan mendampingi. Mendekap, ya. Mendengar keluh kesah mereka. Peluk dan bilang sayang. Memberi motivasi dan semangat. Wah, itu bagus nih, ada ini. Tidak menguninstall game kesukaannya. Ketika anak punya kesukaan, buat mereka itu menjadi hal yang penting sekali ya. Kamar, game, hal-hal kecil yang kadang-kadang kita merasa itu nggak berarti, buat mereka sangat berarti. Jadi kalau misalkan itu bisa kita hargai dan kita adakan, dan kita lindungi, mereka juga merasa aman. Melatih bela diri, peluk dan bilang sayang, memberi motivasi dan semangat. Jangan membiarkan anak merasa merasa sendirian, ya. Benar, merasa sendirian itu akan membuat anak akan tidak aman. Menyemangati, antusias untuk yang mereka sukai. Nah, ini saya suka kata-katanya nih. Antusias untuk mereka yang sukai. Ketika anak suka dan kita antusias, itu benar-benar nyampe banget tuh. Perhatian dan cinta kita nyampe sekali kepada anak. Mereka langsung bisa merasakan kehadiran orang tuanya. Bahasa kasih, memberi motivasi dan semangat. Wah, ini bagus-bagus. Bapak Ibu terus masukin ya, kalau ada jawaban boleh masuk terus. Untuk itu mengejar waktu, waktu sih sebenarnya nggak perlu dikejar, cuman saya pengen selesainya nggak terlalu, waktu Ibu saya menghargai, Bapak Ibu menghargai, jadi nggak sampai pengen telat lah. Ya, ini saya berhentikan stop sharingnya, tapi kalau mau kasih jawaban, terus kasih jawaban, nanti jawaban ini akan saya share ke Bu Helen sama Bu Win nanti untuk dibagikan, jadi sebagai inspirasi buat kita semua. Nah, itu tadi ada 6 macam kebutuhan ya. Tapi kan sekarang kalau kita ngomong tentang kebutuhan, kita repot ya, dihafalin ya, ada 6. Apa sih tadi? Ya, dicinta tanpa syarat, dikenali oleh orang tua, terus ada merasa aman, bertindak sesuai dengan hakikat diri, itu akan menyenangkan buat mereka. Terus kebutuhan itu didampingi dan belajar. Ya. Tapi terus prakteknya gimana sih sebenarnya kenyataannya sebenarnya? Sekarang kan kalau lagi PJJ ini kan juga sebenarnya kita punya tugas untuk mendampingi lebih banyak ya. Ada tugas di rumah untuk mendampingi anak-anak. Bagaimana mendampingi mereka? Nah, saya akan meluangkan waktu yang akhir ini untuk memberikan ide atau sarana atau tools atau alat yang bisa kita pakai. Yang pertama saya menyebutnya adalah di workbook ada ya. Di workbook ini saya udah di bagian belakang di halaman berapa ya? Di halaman saya kasih lihat dulu. Di halaman 7. Jadi kalau Bapak Ibu buka halaman 7, itu bisa kelihatan. Di situ ada beberapa tools yang saya sarankan, tapi masih kosong ya. Masih kosong. Nah, saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah tong sampah gambaran ideal. Namanya juga tong sampah ya. Tong sampah itu buat untuk membuang sampah ya. Jadi gambaran ideal kita terhadap anak-anak kalau bisa jangan dibiarkan ada dalam diri kita ya.
kita ambil, kalau misalkan kayak Harry Potter tuh ya, bisa diambil pikirannya. Kalau bisa kayak gitu, asik banget. Gambaran diri idealnya diambil, buang ke tong sampah. Jangan punya gambaran diri ideal terhadap anak-anak. Kenapa? Ya, ini saya kasih alasannya. Karena, coba ingat deh, ketika kita punya gambaran diri ideal, kekecewaan itu mudah sekali muncul dalam diri kita. Ya. Terus kita bisa gelisah ketika anak tidak berbuat sesuai dengan apa yang kita pengenkan. Ya. Marah di saat anak tidak bersikap sesuai dengan gambaran diri kita, sesuai dengan gambaran idealnya kita. Terus bisa ada juga jadinya akibatnya apa? Ada kekecewaan, ada gelisah, ada marah. Akibatnya apa? Cinta yang tulus yang tadi dibutuhkan oleh anak nggak nyampe. Ya. Yang nyampe duluan adalah marah, kekecewaan, dan kekesalannya. Karena gambaran diri ideal itu akan memberikan dampak negatif terhadap kita pada saat nggak dipenuhi oleh anak. Jadi ini adalah sarana pertama yang saya sharingkan. Tolong bikin tong sampah virtual gitu ya. Ketika ada gambaran diri ideal, biasakan untuk kita membuang. Nah, tapi jangan merasa bahwa begitu kita punya gambaran diri ideal, terus kita merasa salah ya. Wah, ini salah saya nih. Seharusnya kan saya nggak punya gitu. Enggak. Jadi ini adalah suatu hal yang normal. Ya. Karena kita adalah manusia yang memang berkembang juga dari kecil, dan mungkin ada masa lalu kita yang membentuk gambaran diri ideal ada dalam diri kita, dan itu terbentuk dalam diri kita. Ya. Cuman sekarang kita tinggal perlu melihat bagaimana cara memanage-nya. Terus yang kedua adalah, sarana yang kedua, mata hati. Ya. Saya menyebutnya mata hati. Kenapa? Karena mata kita pakai bukan untuk melihat apa yang ada di luar, tapi untuk melihat hati mereka. Nah, salah satu contoh, ada seorang anak, dia jujur sama mamahnya. Mami, maaf ya, tadi saya coret-coret tembok, katanya. Coret-coret tembok. Nah, pada waktu dilihat, yang dia coret, yang dia tulis di tembok apa? Di tembok dia tulis, I love you, Mom, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat ekspresi cinta anak melalui coret-coret tembok itu kepada kita lebih perhatian ke situ daripada ke aktivitas coret-coret temboknya. Itu yang namanya mata hati. Hati mata kita arahkan dengan kekuatan kita, cinta kita bisa melihat tujuan dan intensi mereka yang sebenarnya. Ya. Terus kita menerima kejujuran mereka. Jadi, Papi, maaf ya, kemarin saya udah bohong. Kemarin itu saya pecah, saya memecahkan piring dan gelas. Nah, kita mau mengarahkan kemana? Mau mengarahkan kepada kejujurannya dia atau ke kebohongannya dia? Nah, itu kita bisa, mata hati akan membantu. Ya, sangat membantu. Kalau kita merasa kita punya mata hati, bisa membantu. Terus yang ketiga, di situ saya tulis juga cermin kepribadian. Apa maksudnya cermin kepribadian? Jadi gini, kita berfungsi sebagai cermin yang ketika anak bisa melihat diri mereka sendiri di depan kita. Jadi kita berlaku sebagai cermin. Ya. Anak-anak itu memerlukan orang tua sebagai orang yang melihat kekuatan atau hakikat diri mereka, kualitas hati. Jadi kita berlaku sebagai cermin. Contohnya apa? Contohnya kita memuji kreativitasnya, bukan hasilnya. Ya. Terus kita menghargai kejujuran anak. Terima dengan tulus pengakuannya terhadap dia sudah bohong atau gimana. Tidak menitik beratkan pada masalah kebohongannya, tapi pada kejujurannya. Terus ucapkan kata-kata yang mengekspresikan kebanggaan. Misalnya, aku bangga sama kamu. Wow, kamu hebat. Aku suka sikap kamu. Ya, itu perbuatan bagus. Nah, kata-kata seperti itu kalau nggak usah persis kayak gitu ya. Jadi saya sih itu kan ide aja dari saya, saranan. Ini harus cocokkan dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri ya, supaya nanti bisa kerasa lebih tulus dan lebih alamiah pada waktu diucapkannya. Lalu pada waktu, kalau mau menegur anak, ajak anak bercermin. Ya. Jadi yang namanya cermin, menjadi cermin kepribadian itu pada saat kita mau memberitahu atau mau menegur anak, ajak anak bercermin dan biar ia mengungkapkan sendiri apa yang baik. Contoh, ada anak yang melakukan kesalahan. Terus kita ajak anak itu berbicara untuk ngobrol, coba kamu ingat peristiwa itu. Menurut kamu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, nanti si anak itu akan melihat sendiri. Jadi melalui cermin itu dia akan melihat sendiri apa yang baik. Nanti dari jawabannya dia, bisa kita bantu untuk bisa mencari yang namanya kebaikan dalam diri itu apa. Ya. Itu yang namanya cermin. Terus bantu anak untuk melihat potensi-potensi dalam dirinya sendiri melalui kata-kata kita. Ya. Jadi cermin kepribadian ini sering sekali saya pakai, terutama pada saat anak-anak lagi menunjukkan suatu hal yang memang kelihatan di mata ya. Misalnya suatu saat mereka lagi beres-beres gitu ya, langsung saya
pakai itu pada saat dia lagi beres-beres itu, saat itu langsung saya pakai untuk memuji dia atau untuk bisa menjadi cermin kepribadian buat mereka. Ya. Terus yang keempat, ada cinta yang tulus. Nah, cinta yang tulus ini sepertinya sudah cukup jelas ya, dari tadi udah berulang-ulang, udah disebutkan. Cinta tulus ini, ntar saya lihat dulu. Bisa ada satu yang tadi belum saya sharingkan, yaitu tentang penerimaan anak dikala mereka sakit, gelisah, atau kecewa, atau sedih, atau frustasi, atau marah, atau pada saat mereka menderita. Mereka membutuhkan cinta yang tulus dari kita. Ya. Tentang yang kelima, rumah aman, ini sepertinya sudah jelas. Tadi kan jawaban di Mentimeter udah kelihatan ya, bahwa kita semua udah expert dalam hal memberikan rumah aman buat anak-anak. Terus yang berikutnya adalah yang keenam, menikmati masa anak-anak dan remaja. Nah, jadi ini hal yang seringkali mungkin beberapa kali saya lihat di teman-teman saya, mereka melewati ini, terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga masa ketika anak bertumbuh, melalui masa-masa mereka bertumbuh, dilewatkan. Ya. Nah, sekarang jam 11. Bentar, saya mau kembali ke Ibu Helen. Ibu Helen? Bu Helen? Iya, Pak. Ya, ini udah kira-kira gimana? Kita masalah waktunya nih. Kira-kira timingnya gimana? Tadi kan kita mulai juga agak telat. Apakah ini sekarang sudah jam 11? Apakah memang kita mau fix jam 11 selesai atau gimana? Menurut Ibu gimana? Ini kan materinya juga tinggal sedikit lagi apa ya? Ya, tinggal ini kita tinggal bicarakan tentang masalah yang ini dan mungkin kalau ada tanya jawab ya. Kalau ada beberapa pertanyaan di chat saja. Jadi untuk jawabannya nanti kita itekan lagi aja Pak ya. Oh, boleh ya. Ya seperti itu saja. Jadi mungkin Bapak Ibu orang tua, bagaimana kalau misalnya kami minta waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan parenting hari ini? Oke, 5 menit akan saya selesaikan. Bagus ya. Terima kasih Bu Helen. Tinggal sedikit lagi soalnya. Jadi nanti di halaman terakhir itu kan ada testimonial ya. Testimonial itu silakan dibaca. Tapi di halaman terakhir dari workbook itu Bapak Ibu bisa menemukan bagaimana mengkontak saya. Jadi kalau misalkan memang dari sharingan ini terus kira-kira ada pertanyaan dan tidak bisa dibahas di sini, bisa kontak atau bisa dimasukkan ke chat ya. Di chat silahkan di chat dimasukkan sehingga nanti kita bisa memberikan feedback ya, Bu Helen ya, memberikan feedback. Ya, terima kasih. Ini juga ada chat dari orang tua yang menyetujui 5 menit saja ya. Oke. 1 jam memang ternyata masih kurang, tapi ini tinggal sedikit lagi kok Bapak Ibu materinya. Terima kasih atas persetujuannya, walaupun ya di sini chatnya hanya beberapa sih. Oh ya, Bu Helen, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan buat teman-teman Bapak Ibu semua, orang tua semua untuk dokumen yang bisa di-download, Bu. Jadi nanti saya akan share sebuah link di mana Bapak Ibu bisa mendownload isi dari yang tadi saya bicarakan. Lengkap, semuanya bisa dapat. Terima kasih Pak Remi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi lanjut saja ya. Ya, siap. Terima kasih nih Oh, sudah banyak nih persetujuannya. Terima kasih Pak Remi, silakan dilanjutkan. Siap. Jadi tentang menikmati masa anak-anak dan remaja ya. Nah, ini kalau saya ingat bagian-bagian dari kehidupan saya mendidik anak dari tahun 2005 ya, 2006 sampai sekarang, banyak masa-masa kecil di antara pertengahan di tahun-tahun di berjalan itu yang saya nikmatin ya. Pada waktu beli mainan buat anak-anak, saya juga ikut main gitu ya. Pada waktu mereka suka puzzle, saya juga jadi ikut main puzzle. Pada saat mereka main ya karena mereka dua-duanya laki-laki ya, main mainan kereta api, ya saya juga ikut-ikutan main. Tapi pada saat mereka juga mulai sekarang udah SMP ya, udah mulai masuk masa remaja, terus mulai punya mereka punya wilayahnya sendiri ya, punya teritorial sendiri yang pengen dihargai sama ayahnya gitu ya. Papi jangan ganggu, ini aku lagi mau sendirian gitu. Nah sekarang mereka udah kayak gitu. Saya juga menikmati juga gitu ya, karena saya jadi punya waktu sendiri juga dengan kayak begitu. Nah, dengan kita bisa menikmati masa anak-anak dan remaja, kita jadi punya kreativitas buat orang tua untuk bisa
bagaimana supaya anak-anak juga bisa mendapatkan teman ya. Jadi ketika kita bisa menikmati masa itu, kita bisa menjadi teman buat mereka. Contohnya misalnya menikmati anak ketika main dan ikut bermain. Ya. Terus kita mulai menikmati ketika ada yang mulai membantu tanggung jawab di rumah. Ya. Terus mulai berbagi tanggung jawab sama anak. Ada nggak Bapak Ibu yang sudah berbagi tanggung jawab? Hari Senin ngepel gitu ya misalkan. Atau tanggung jawab membersihkan. Atau nanem, bersihkan kebun. Terus mulai menikmati ketika anak mulai bisa merapihkan dan menjaga barang-barang sendiri, kita mulai senang memberikan barang-barang yang dia suka. Sebelumnya nggak terlalu senang memberikan, kenapa? Karena tiap kali berikan barangnya dibongkar ya, atau nggak dirawat gitu ya. Tapi ada suatu saat mereka mulai bisa merawat barang-barangnya sendiri dan mulai senang untuk memberikan barang gitu ya. Atau muncul kesadaran menjaga kesehatan. Ada nggak, perhatikan nggak ketika anak-anak mulai menjaga kesehatan dan kebersihannya sendiri. Terus kita mulai menikmati, mulai berolahraga bareng sama mereka, ya. Kita mulai menjaga kesehatan bareng. Terus pada saat mereka udah mulai bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri, ingat nggak masa itu? Pada saat mereka punya pendapatnya sendiri, jadi punya teman ngobrol, jadi bisa ngobrol dengan enak. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah tentang belajar dan belajar. Ya. Jadi sepertinya kalau sampai saat ini saya setelah 15 tahun saya mencoba mengembangkan diri di PRH dan mendampingi orang-orang juga untuk bertumbuh kembang. Sepertinya belajar itu adalah bagian utama dari kehidupan anak-anak ya. Belajar itu tidak bisa dibuang dari kehidupan anak-anak. Kenapa? Karena belajar itu, dengan belajar anak akan bertumbuh kembang. Sebenarnya kita juga nggak bisa membiarkan diri kita nggak belajar. Dengan kita belajar, kita juga akan bertumbuh kembang. Hakikat diri ini akan bertumbuh kembang juga. Misalnya, memberi contoh buat anak. Atau kita kreatif, menyesuaikan cara mendidik pada anak. Terus kita juga bisa mencoba dalam proses belajar adalah kita menerima segala kesalahan dan kegagalan yang dilakukan. Itu adalah proses pembelajaran buat anak juga. Sabar dalam membimbing, terus memberikan dialog yang mendalam dengan anak. Ya. Pada saat proses belajar, proses dialog itu akan membantu anak untuk belajar dengan lebih dalam lagi. Nah, tapi dalam hal ini, orang tua bukanlah orang yang super, yang punya semuanya yang bisa diajarkan buat anak. Ya. Dalam hal ini, kita kerasa sekali ya kerjasama dengan SD Pandu untuk memberikan kepada pihak yang memang spesialisasi dalam hal mendidik secara akademis ya. Tapi tidak semua juga bisa diberikan oleh sekolah. Kita juga bisa masuk ya. Peran besar adalah orang tua. Nanti orang tua bekerja sama dengan beberapa pihak yang memang bisa membantu anak-anak untuk bisa lebih bertumbuh. Itu yang maksudnya tools belajar dan belajar. Lalu yang terakhir, yang tools ke-8 yang mau saya sharingkan adalah tentang aku memang berbeda. Tools aku memang berbeda. Nah, tools apa ini? Tools ini adalah di mana kita memberikan kesempatan pada anak supaya mereka bisa menjadi orang yang berbeda. Ya. Ketika anak bisa menjadi bebas untuk menjadi orang yang berbeda, terutama berbeda dengan kita. Ketika anak bisa mengatakan, aku memang berbeda dengan papi, dengan mami, dengan kakak, dengan dede, atau dengan siapa gitu ya. Itu ada tanda-tanda bahwa anak sudah tahu bahwa dia adalah orang yang berbeda dengan yang lain. Nah, kalau ini bisa kita fasilitasi, jadi si anak itu bertumbuh kembang lagi dan lebih percaya pada dirinya, pada kekuatannya, dia akan berkembang menjadi manusia yang sesuai dengan hakikat dirinya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, Tuhan sudah memberikan dia sebuah hakikat diri, beberapa hakikat diri, dan banyak hakikat diri, dan anak sudah bertumbuh sesuai dengan tujuan penciptaannya dia. Pada saat dia diberikan, ada tujuan tertentu, dan anak akan bertumbuh dan mengarah ke sana. Salah satu hal yang bisa membuat anak berbeda ketika kita berhenti membandingkan anak dengan yang lainnya. Ya. Kita berhenti membandingkan, mereka jadi merasa aman, mereka menjadi merasa mampu untuk menjadi berbeda. Itu adalah 8 tools yang memang saya sharingkan pada hari ini yang bisa kita pakai untuk bisa memberikan tadi 6 macam kebutuhan itu pada anak. Ya. Nah, kebutuhan itu kenapa kita berikan? Karena dengan kita memberikan kebutuhan itu, anak itu jadi punya kesempatan untuk mengenal hakikat diri dalam dirinya dia, dan hakikat diri itu akan bertumbuh dengan subur. Ya. Nah, apa yang saya ceritakan ini semua, ini sebenarnya bukan sebuah teori ya. Sebenarnya kita pun sudah mengalami ini dari masa kecil. Kita tinggal ingat aja kejadian waktu masa kecil.
iya ya, saya dulu pernah diberikan kesempatan sama orang tua untuk seperti ini, jadi saya bisa bertumbuh. Iya, dulu saya merasa orang tua saya mencintai seperti ini, jadi saya merasa punya keyakinan diri. Jadi apa yang memang diceritakan di sini sama saya ini merupakan hasil pengamatan terhadap seorang dewasa yang memang dia bertumbuh dari kecil. Dari kecil dia bertumbuh dan menumbuhkan hakikat dirinya sampai dia menjadi kuat dan dewasa. Termasuk saya mengamati diri saya sendiri juga sejak kecil. Kalau ini semua bisa kita berikan, saya yakin hakikat diri anak-anak dari Bapak Ibu semua akan bisa bertumbuh dengan baik. Ya, jadi itu Ibu Helen tentang masalah kebutuhan sama bagaimana menyampaikannya kepada anak dan tentang hakikat diri yang memang itu bagian penting dari anak. Kalau misalkan kita punya gambaran masa depan anak sesuai dengan hakikat diri mereka, itu akan bagus. Pokoknya top lah, bagus. Kalau kita membentuk gambaran masa depan anak sesuai dengan idealisme kita, sebaiknya coba dirubah, agak lebih disesuaikan dengan hakikat diri anak. Itu Ibu Helen, memang ada satu bagian yang saya lewati ya, itu tentang tahapan pertumbuh kembangan anak. Saya rasa itu nanti bisa dibaca sendiri aja dari bahan yang memang saya kasih, itu mudah dimengerti, mudah dipahamin. Terima kasih Bu Helen. Oh, iya Pak, ternyata kita lebih dari 10 menit ya Bapak Ibu ya, tidak apa-apa, dan materi kita pun sudah selesai. Nanti Bapak Ibu bisa juga menuliskan di sini di bagian belakang ada bagian untuk apa sih, bagaimana sih yang mampu menggunakan sarana dan hal yang ditemukan di dalam diri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di sini, dan juga ada testimoni dari salah satu orang tua yang bergabung dalam PRH juga bisa dibaca. Dan di bagian akhir di sini ada tentang PRH-nya sendiri. Jadi di sini sudah jelas kalau Bapak Ibu memerlukan sesuatu tentang PRH. Di sini ada banyak sekali, tinggal dipilih saja. Bapak Ibu bisa lihat karena sudah diberikan pada waktu sebelum acara parenting ini dilaksanakan. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia sampai saat ini, walaupun kita sudah lewat dari waktu sesuai dengan yang ditulis di undangan, kita sampai pukul 11, tapi ternyata kita sekarang mundur 10 menit. Tapi semoga apa yang kita berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan bila Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh dituliskan di chat di sini. Nanti tadi Pak Remi sudah mengatakan bahwa nanti hasil hari ini akan di-share ya Bapak Ibu ya. Semoga kita dapat men-share-nya tidak lama. Terima kasih. Ada ini juga kebetulan saya rekam Bu, kebetulan saya rekam, jadi bisa dilihat lagi rekaman ini nanti kalau diperlukan. Oh, ternyata sudah direkam untuk kegiatan parenting hari ini ya Pak Remi ya? Iya, nanti akan di-share. Nanti akan kami share ya Bapak Ibu. Jadi bagi yang belum bisa bergabung pada hari ini, semoga mereka pun mendapatkan hal yang sama dengan apa yang Bapak Ibu. Tapi kalau langsung dari sini mungkin Bapak Ibu lebih jelas ya, daripada hanya sekadar rekaman saja. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak putra-putri kita semua. Akhirnya acara parenting hari ini kita selesai sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini bisa bergabung, berpartisipasi dalam acara parenting. Semoga bisa mengambil manfaat dari materi yang hari ini diberikan.